berdiri loh. Nggak Ini sopan. seorang single mom yang kuat banget. Kenapa kuat? Karena 2 dari 3 anaknya ini lahir sebagai anak kebutuhan khusus yang pastinya tidak mudah juga ya. Apalagi sebagai seorang single mom ya. Ngurus ketiga anaknya sendirian. Nggak kebayang bagaimana ya. Punya anak Bagi satu Ambiar, aja diurus sendiri aja udah Ya. fungsinya kayak gimana ya. Kita akan dengarkan bagaimana perjuangannya. Ini dia Violencia Jen. Jiao. Apa kabar? Baik. Halo sayang. Selamat pagi, apa kabar? Welcome back. Thank you. You're back. So, I'm back. Violencia sebagai single mom dengan Yes. 2 dari 3 Tiga anak kamu ya. 3 anak aku. Memiliki kebutuhan khusus. Itu tuh gimana 2 sih? ya. Gimana rasanya 2 dari 3 anak kamu dengan kebutuhan khusus pasti nggak mudah ya? Oh ada 2 yang berat ya. Yang kedua itu dia autism, yang ketiga itu dia ADHD. Oke. Berat banget sih juga karena akunya juga ADD. Jadi struggle banget tapi mereka udah terapi dari umur 2 tahun. Oke. Yang satu sekarang sekolah di SLB tapi banyak banget progresnya jadi it's fine. Alhamdulillah. Oke, Vio kami semua di sini ucapkan terima kasih. Dari Bang Ambiar kita mau dengar ceritanya, tapi sebelumnya kita mau dengar cerita dari Violencia dalam tayang berikut ini. Masya Luar biasa loh. Ya, luar 2 biasa. dari 3 Masya Allah, anak kamu. Umur berapa aja mereka? Umur 7 dan 6 tahun. 7 dan 6 tahun, bedanya cuma 1 tahun. Siapa Ya. yang namanya? 11 bulan sih bedanya. Jadi aku 3 bulan langsung hamil lagi. Oh, Masya Zehra sama Zafiar. Zehra dan Zafiar. So oke, tantangan terbesarnya buat kamu sebagai seorang single mom dengan 2 anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih? Butuh perhatian lebih ya, sedangkan aku harus kerja. Tapi alhamdulillah mereka terapi dan sekolahnya juga sekarang bagus. Jadi mereka banyak banget perkembangannya. Asuh anak kan di tangan kamu kan ya? Di tangan aku. Yang bantuin di rumah ada siapa aja? Ada susternya juga yang bantu untuk ngurusin di rumah. Oke. Satu pasti kan? Iya satu-satu betul. Iya. Akhirnya kamu sudah mulai terbuka ke publik itu kapan sih bahwa kamu memiliki 2 anak kebutuhan khusus? Aku tuh setahun lalu kali ya udah mulai open karena banyak yang nanya kenapa ya yang Zehra itu belum ngomong. Ya udah akhirnya aku open, aku bilang kalau memang ternyata memang dia autism dan aku udah terima itu. Oke, baru setahun yang lalu kamu mulai terbuka dan itu adalah haknya seorang Vio juga pasti. Iya dong. Tapi sejak kapan kamu baru mulai sadar atau bertanya-tanya, oh ini ada yang berbeda dengan anak-anak aku? Aku feeling tuh dari umur dia 1 tahun ya, karena dia tuh jarang banget eye contact dan dia tuh jarang banget nangis. Ternyata tuh is a sign gitu. Gitu. Oke, kemudian pastinya perhatiannya butuh perhatian yang berbeda dibandingkan dengan anak lainnya. Kalau perhatian papanya sendiri gimana setelah akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah? Meskipun kita udah pisah, tapi dia full banget tetap support untuk anak-anak. Jadi hubungan kita baik-baik aja. Berarti Oh, bagus. perawatannya Iya. dibagi 2 gitu kali ya? Iya, weekend pasti ke sana. Oh, week. Tapi awal-awal biasanya kan kadang ada orang tua yang suka misalkan gini, bukan menggerutu tapi ya Tuhan, ya Allah kok saya dapatnya dua-duanya seperti ini atau Bahkan Jualan akunya pernah pun begitu juga, nggak? akunya Pernah pun begitu juga nggak? ADD. Gitu juga. Akunya juga ADD. Berapa lama itu waktu sampai EDD gitu? Berapa lama? Aku sempat struggle banget sih, berat banget buat menerima diri aku seperti ini dan anak-anak aku juga kayak gitu. Tapi akhirnya aku merasa banyak yang perlu aku syukurin juga di hidup. Jadi it's fine. Gejalanya? Itu kuncinya ya. Iya, Betul, iya. betul. Oke, Bersyukur. sebelum ke anak pasti kan ke diri sendiri. Gejalanya itu apa dulu sih yang membuat akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue harus periksa deh. Gue ini kenapa gitu. Karena aku merasa kok banyak orang yang ADHD itu deket sama aku gitu. Akhirnya aku cek, ternyata aku juga. Nah pas aku tahu anakku begitu, oh ternyata genetik ternyata. Oke, Keturunan. ADD kamu. Aku ADD ya. Sebelum didiagnosa ADD itu yang kamu rasakan tuh apa? Gimana? Aku tuh impulsif, terus fokus aku tuh gampang kepecah-pecah gitu. Distraksi. Akhirnya aku ke psikolog dan ke psikiater. Dites dan ternyata positif memang bener aku ADD. Oke, Tapi it's fine, it's okay, nggak apa-apa. Itu kelebihan kok, it's a gift for me. Betul. itu sebuah kelebihan. Oke, kalau ngomongin soal anak, kamu bilang bahwa perkembangan mereka cukup membanggakan buat kamu. Perkembangan yang membuat kamu cukup terharu dengan anak-anak kamu itu apa? Sekarang yang Zara udah mulai bisa ngomong. Udah mulai bisa ngomong, udah bisa bilang, Mami kalau kepentok, aduh sakit, Mama Vio. Udah, itu udah aku udah seneng banget. Kata pertamanya apa? Mama Vio. Kapan dia pertama kali ngomong Mama Vio? Itu setahun lalu.
Meskipun itu telat banget sebenarnya, tapi itu aku bersyukur banget dia bisa ngomong itu. Di umur berapa dia baru bilang Mama Vio? Setahun lalu, Umur berapa itu? 6 tahun. Apa dalam pikiran kamu pertama kali dia bilang Mama Vio? Alhamdulillah anak aku bisa ngomong, aku pikir dia gak bakal bisa ngomong. Akhirnya dia bisa ngomong. Oh. Kok jadi sedih ya? Iya. Haru. Tapi aku gak apa-apa sih, aku bersyukur. It's a gift for me. Kalau di Islam itu, kalau kita punya anak seperti itu kunci untuk kita masuk surga. Amin, amin. Vio, Mama kamu masih ada? Masih ada. Apa yang disampaikan Mama kamu atas yang Allah berikan dalam bentuk anak-anak yang begitu luar biasa? Ya, mama aku sebenarnya jauh ya tinggalnya di Manado. Aku di Jakarta, tapi mama aku selalu support sih buat aku meskipun kita jauh. Gimana cara menguatkan Mama kamu sebagai seorang ibu juga untuk anak yang merupakan seorang ibu? Ya selalu tanya apa kabar, gimana, sehat apa enggak, gimana anak-anak gitu, video call. Vio, kita mau kasih lihat ini postingan kamu beberapa waktu yang lalu. My kids saved me and then I saved us. Having one teenager, autism daughter, and ADHD son while I'm a single mother isn't easy at all, but I cherish and grateful every moment of it. Masya Allah, selamat Hari Kartini buat ibu. Cantik banget itu yang cewek. Kuat. Masya Allah. Pakai baju bodoh ya? Iya. Baju bodoh ya? Iya, waktu lagi hari Kartini. Lagi arak-arakan di sekolahnya atau apa? Karnaval. Pawai, Ya, pawai. arak-arakan karnaval kan, pawai ya bahasanya itu kan kita arak-arakan. Arak-arak. Iya bener ya zaman dulu ya. Dulu mah arak-arakan kan. Arak-arakan, iya. Ini kalimat pertamanya, my kids, My kids save me. save me. Secara harfiah tuh anak-anak menyelamatkan aku. Atau mungkin arti lainnya adalah ya mereka sebagai penolong aku. Dari hal apa? Karena aku tuh orangnya sebenarnya sering depresian ya. Cuman nggak banyak orang tahu aja karena aku cancer ya, suka mendem. Tapi aku tuh merasa aku harus sembuh dan aku harus berjuang dan aku harus selalu bangkit lagi demi anak-anak aku. Karena setiap kali aku jatuh, aku selalu lihat mereka dan aku selalu mikir, enggak, gue harus bangkit, gue harus bangun, gue harus jalan, gue harus maju. Tapi as a single mother yang membuat kamu paling terpuruk dan harus berjuang bangkit lagi itu apa? Momen ketika lagi apa? Waktu aku divorce, sama waktu aku tahu anak-anak aku ada autism dan ADHD. Itu paling berat di hidup aku. Dan what did you do? Apa yang dilakukan? I go to therapy Straight away ya? straight away. I know I need help. Artinya bagus bahwa alarmnya berbunyi, dia butuh Iya. bantuan. Tapi Vio, setelah apa yang kamu lewati, kita punya sesuatu buat kamu. Ya. Apa itu? Untuk Vio. Nggak bisa kalau anak. That's so sweet. Ya, kita bangga lu ya punya teman yang sangat kuat sekali. Iya. Ya kan Tuhan itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan. Betul. Perempuan tuh lebih kuat dari laki loh. Iya ya. Perempuan tuh lebih kuat dari laki. Melahirkan. Kalau yang diginiinnya posisinya Laki-laki, laki-laki. oh, belum tentu bisa. Oh iya ya. Vio, sebagai seorang single mom, juga anak, Iya. momen lagi capek-capeknya banget berkeluh kesah sama Tuhan tuh saat momen apa? Aku selalu sholat sih. Karena aku kalau udah berat banget hidup, aku nggak tahu harus kemana, aku lari ke Tuhan aku. Apa kalimat yang selalu kamu bisikan? Aku selalu minta dijauhkan dari orang yang jahat, diberikan rezeki supaya bisa jadi rezeki buat orang-orang sekitar aku, itu sih. Karena tanggungan aku banyak banget. Udah sedih. Oke Vio, Makasih. nanti kelak mereka sudah paham betul bisa menyaksikan tangan ini, apa yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak kamu? Makasih udah bangga sama mama. Maaf ya mama tuh nggak banyak waktu buat kalian, tapi mama selalu ngelakuin yang terbaik buat kalian semua. Semangat buat seorang Vio dan juga single mom lainnya di luar sana sedang menyaksikan pagi-pagi ambiar pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kekuatan dan juga rezeki yang berlimpah agar bisa terus menghidupi keluarganya. Terima kasih banyak Vio, bukan untuk selalu hadir di sini tapi juga untuk selalu kuat. Iya kak. Kita akan balik saat Thank lagi. you.